Baik, pekan lalu IHSG rebound di tengah berbagai gejolak sentimen eksternal yang melanda. Meski demikian, appetite investasi nampaknya masih terjaga, terutama asing, terlihat dari akumulasi terhadap saham-saham big cap seperti di sektor perbankan. Pekan ini IHSG perdagangan saham hanya berlangsung sebanyak 3 hari. Kami bahas dengan Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas. Selamat pagi Mas Bernard, apa kabar? Iya, selamat pagi, luar biasa. Oke, luar biasa. Mas Berat, kita lihat secara teknikal terlebih dahulu. Pola yang terbentuk apakah sudah mampu berkonsolidasi terhadap sentimen eksternal yang ada? Oke, jadi secara teknikal IHSG kita melihat bahwa hari ini breakout area resistance di area 6.930. Atau hari ini masuk ke area all time high-nya di area 6986,140. Dan diproyeksikan hari ini IHSG akan menguji area psikologis di area 7.000. Di mana dari skor kita sendiri kita menargetkan di tahun 2022 ini IHSG akan diakhiri di zona hijau di area 7.400 dengan EPS growth di kisaran area 20%. Sehingga tentu saja hari ini menjadi sentimen yang luar biasa untuk para investor. Tetapi sekali lagi dengan catatan IHSG bertahan di area 6930. Jika IHSG tidak mampu menahan di area 6930 dalam beberapa hari ke depan, 6930 akan menjadi resisten kuat lagi. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh para investor maupun trader. Oke, kalau kita lihat bursa saham zona kawasan, begitu Amerika Serikat maupun Eropa masih bervariasi. Kemudian Eropa masih semuanya di zona merah. Mas Berat, sebenarnya ini bagaimana pengaruhnya nanti? Bagaimana kemudian sebetulnya sikap yang harus diambil investor melihat saat ini pasar global yang masih belum stabil nampaknya? Oke, jadi kaitan mengenai investor, perilaku investor, di mana yang perlu diperhatikan adalah kaitannya mengenai perang antara Rusia dan Ukraina, yang mana terus memanas. Akan tapi negosiasi yang akan dimulai antara Rusia dan Ukraina di perbatasan Belarusia-Ukraina ini akan menjadi sentimen yang cukup positif. Akan tapi dengan catatan negosiasi antara kedua negara ini bisa berakhir dengan positif. Yang mana jika berakhir dengan positif tentu saja ini akan berdampak secara lebih baik kepada berbagai negara. Akan tapi walaupun misalnya perang antara Ukraina dan Rusia pun tidak berakhir, Indonesia sebagai negara yang proxy to commodity akan diuntungkan. Karena seperti kita ketahui, Rusia merupakan salah satu negara pemroduksi terbesar untuk nikel, batu bara, timah. Dan saat ini Rusia sedang terkena sanksi ekonomi, di mana tidak bisa menjual bahan-bahan bakunya ke negara-negara Uni Eropa maupun NATO. Oleh karena itu ini menguntungkan Indonesia sebagai negara yang proxy to commodity karena suplai komoditas menipis sehingga harga komoditas mengalami penguatan cukup signifikan yang mana menguntungkan Indonesia. Oke, Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah kaitannya mengenai inflasi di Indonesia karena di oil atau di minyak mentah kita merupakan net importer. Sedangkan Net harga oil importer terus migas ya. mengalami kenaikan cukup signifikan hampir mencapai 100 USD per barelnya. Nah ini kita akan melihat bagaimana kemampuan pemerintah untuk menahan laju inflasi terutama akibat dari kenaikan BBM. Oke, dan LPG juga nampaknya ya dalam waktu dekat ini. Mas Berat, kalau kita melihat saat ini yang sedang terjadi capital inflow nampaknya juga cukup deras ke dalam negeri. Kita melihat bagaimana asing banyak mengakumulasi saham-saham big cap begitu di Indonesia. Sebetulnya sektor-sektor yang saat ini, tadi Mas Berat sempat menyebutkan energi, lalu apa yang akan menjadi perhatian di tengah gejolak konflik ini, terutama untuk perdagangan pekan ini? Oke, jadi untuk perdagangan pekan ini kita melihat bahwa untuk IHSG sendiri dari awal tahun sudah mencetak area net buy di area 24,6 triliun. Yang mana ini merupakan rekor yang cukup menarik, di mana asing masuk cukup banyak di IHSG. Karena apa? Yang pertama adalah kaitan mengenai Indonesia, negara itu proxy to commodity. Dan yang kedua adalah kaitannya mengenai China. Yang mana kita melihat bahwa China terkena krisis kaitannya mengenai evergreen di properti, dan juga kaitannya mengenai emiten-emiten teknologi di China yang dibatasi gerak-geriknya oleh pemerintah China. Sehingga mau nggak mau pilihan investor asing untuk masuk adalah Indonesia, yang mana penduduk kita jumlahnya cukup banyak, mencapai 260 juta jiwa, sehingga sangat menarik untuk masuk inflow dari asing. Selain itu kita juga melihat bahwa Indonesia juga lepas dari resesi. Dan kita melihat bahwa tahun 2022 ini adalah tahun pemulihan ekonomi. Sehingga dengan ekonomi yang mulai pulih, bahkan Omikron pun tidak mengakibatkan PPKM darurat seperti dahulu kala, kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Sehingga tentu saja ini akan berdampak terhadap emiten-emiten perbankan. Yang mana kita melihat BNI, BRI telah menguji area resisten BNI di 8.000 dan juga BRI sudah menembus area 4.500. Untuk saham-saham yang lainnya yang bisa kita perhatikan yang masih cukup laggard untuk sektor big caps adalah BBTN. Di mana kita melihat inflasi yang akan menjadi hedging adalah investasi di properti. Nah oleh karena itu BBTN merupakan salah satu emiten yang banyak memberikan
KPR kepada masyarakat. Sehingga BBTN masih cukup menarik dengan area support di kisaran area 1730, dengan area resisten di area 1850, dengan target dari suku sekuritas di 2350. Dan ASA Internasional juga mulai ada inflow dari asing. Ini juga cukup menarik untuk kita perhatikan dengan area support di kisaran 5.700, resisten di area 6.050. Dan target fundamental dari Sukor di area 7.500. Oke, saat ini juga di bulan Maret nampaknya menjadi musim bagi-bagi dividen, Mas Bernard. Nah, kemudian bagaimana ini pengaruhnya terhadap performance bursa saham domestik saat ini dan apa yang kemudian harus diperhatikan oleh investor? Oke, kaitan mengenai bulan bagi dividen. Memang bulan Maret ini memang bulan bagi dividen untuk para emiten, terutama yang laporan keuangan yang sudah keluar. Sehingga kita bisa menanti perusahaan-perusahaan emiten sektor perbankan dan juga batu bara yang biasa memberi dividen dalam jumlah yang cukup besar, di mana kita dividen payout ratio-nya di atas rata-rata. Dan kita juga bisa perhatikan selain dua sektor tersebut adalah saham-saham yang berada di IDX High Dividend Yield 20. Dan salah satu yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah Adaro, yang mana Adaro tahun lalu membagikan dividen cukup besar, dan Adaro ini juga cukup menarik performansnya di tahun lalu. Sehingga Adaro ini kita melihat hari ini telah menembus area resisten 2.500, dan jika melaju terus, diproyeksikan akan melaju ke kisaran area 2.650. Dan juga untuk emiten lainnya yang bisa kita perhatikan adalah emiten perbankan seperti PMRI, yang biasanya dividen payout ratio paling besar dibandingkan perbankan lainnya. Tetapi sekali lagi waspadai ketika ex-date dividen, biasanya banyak investor yang melakukan aksi sell off. Sehingga waspadai buat teman-teman yang nanti bisa trap di namanya dividend trap. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara kembali terhadap sentimen global yang saat ini sedang terjadi, Mas Berat, sebetulnya untuk saham-saham big cap kan nampaknya memang prospeknya sudah jelas ya, cukup strong lah fundamentalnya untuk menahan berbagai gejolak yang saat ini terjadi, keuangan dan lain-lain. Tapi kalau untuk saham-saham yang sifatnya small cap begitu, terutama mungkin di sektor-sektor seperti basic industry misalnya, bagaimana? Untuk sektor-sektor yang menarik untuk kita perhatikan yang small medium cap adalah kaitannya mengenai sebentar lagi akan Ramadan dan juga akan Lebaran. Di mana biasanya Ramadan dan Lebaran daya beli masyarakat akan meningkat, di mana masyarakat akan meningkatkan expense-nya atau konsumsinya, terutama di sektor poultry atau ayam-ayaman yang harganya udah mulai naik, plus sektor retail. Sehingga untuk saham-saham kaitannya menaik sektor retail, kita bisa perhatikan ada Java, di mana Java cukup menarik untuk diperhatikan. Saat ini dia sedang berada di area support di kisaran area 1.570 dengan area resisten terdekat di area 1640, dan Malindo Feed Mill yang mana area support di kisaran area 670 dengan resisten di kisaran area 710. Sedangkan untuk emiten-emiten retail yang bisa kita perhatikan adalah Ramayana, di mana Ramayana menguji area support di kisaran area 630 dengan resisten terdekat di area 670, dan juga MAPI dengan area support di kisaran area 780 dengan resisten 840. Baik. Sehingga sektor poultry dan retail bisa menjadi perhatian para investor menjelang Ramadan dan puasa. Baik, Mas Berat, tampaknya fundamental ekonomi kita masih cukup kuat ya, terbukti dari banyaknya capital inflow yang masuk ke perdagangan saham di Indonesia, juga pasar obligasi nampaknya juga serupa ya, sama seperti pasar saham ini. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan tensi yang sedang terjadi, dan terima kasih Mas Bernardus Wijaya, CEO Sukor Sekuritas, sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini di CNN Indonesia Today. Selamat pagi Mas Bernard, salam sehat. Ya, selamat pagi, terima kasih.